Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan mengenai asesmen dan intervensi pada coaching dan konseling. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Waode Anissa Maharani dan juga 3 rekan saya yaitu Indri Puspa Miranda, Anissa Salsabila, dan juga Wafa Nadia. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu asesmen yang akan dibacakan oleh Indri Puspa Miranda. Baik, deskripsi asesmen di sini yaitu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas atau mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, capaian pembelajaran tertentu. Nah, menurut Robert M. Smith 2002, ia mengatakan bahwa suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Selanjutnya itu ada metode asesmen psikologi. Terdapat 4. Yang pertama itu adalah wawancara. Nah, suatu bentuk cerita yang diarahkan dalam pengalaman klien lebih mementingkan realistis psikologisnya. Yang kedua itu ada observasi. Di sini yaitu meneliti atau memperhatikan setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh si kliennya. Yang ketiga itu ada live record, yaitu melalui data pribadi klien seperti buku harian, album foto, penghargaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada tes psikologi, yaitu memberikan sampel perilaku individu dalam bentuk tes kemudian direspon yang diperoleh akan diubah dalam bentuk skor dan dibuat dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Salsabila. Oleh Waode Anissa Maharani. Baik, selanjutnya adalah asesmen coaching dan konseling kerja. Yang pertama itu adalah asesmen pada coaching. Asesmen merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh seorang coaching terhadap karyawannya. Nah, asesmen ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh karyawan. Dalam melakukan asesmen pada proses coaching itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, riwayat kerja dan pengalaman karyawan. Nah, di sini kita itu harus melihat terlebih dahulu riwayat kerja dia itu seperti apa, apakah dia pernah pindah perusahaan atau enggak gitu. Nah, terus skill yang dimilikinya bagaimana? Selanjutnya ada wawasan karyawan. Lalu ada kelemahan. Nah, di sini kita juga harus mengetahui kelemahan serta kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh karyawan dan juga standar kompetensinya bagaimana. Selanjutnya, lalu ada asesmen konseling kerja. Tujuan utamanya yaitu dilakukan asesmen pada konseling kerja adalah untuk membantu karyawan mengatasi permasalahan yang dialami dalam pekerjaannya dan memberikan dukungan kerja pada karyawan. Bentuk asesmen yang dilakukan di konseling kerja adalah yang pertama yaitu ada konselor mengarahkan karyawannya untuk lebih memahami dirinya sendiri. Lalu konselor membangun atau meningkatkan keterampilan karyawan. Lalu ada konselor mengembangkan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi oleh karyawan. Nah, solusi itu jelas dari karyawan, akan tetapi tetap dikembangkan oleh konselornya. Lalu yang terakhir ada konselor membantu karyawan belajar melihat masalah dengan pandangan yang lebih positif dari perspektif yang berbeda. Terkadang karyawan ketika down, jadi pandangannya itu jadi negatif gitu. Nah, jadi tugas konselor di sini adalah wajib memberikan jalan bagaimana ia bisa mengembangkan
pemikiran-pemikiran positif kepada karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila. Baiklah, pengertian intervensi coaching. Menurut Kaltenberg, dalam Hawkins dan Smith pada tahun 2007, mendefinisikan coaching sebagai intervensi jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau mengembangkan kompetensi tertentu. Intervensi coaching atau pembinaan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kapasitas individu yang di dalamnya terdapat proses berbagi pengetahuan, kearifan, dan pengalaman untuk membantu mengembangkan perilaku, sikap, dan keterampilan yang baru. Menurut Silk, pada tahun 2010, menjelaskan bahwa coaching memiliki 3 macam dalam pelaksanaannya, yakni coaching instruksional yang dilaksanakan 1-1 karyawan, kemudian coaching developmental yang dilakukan dengan melibatkan bekerja dengan seseorang dan memungkinkan karyawan tersebut mendapatkan manfaat dari pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan oleh coaching. Coaching yang terakhir adalah coaching jenis korektif, yang berfokus kepada upaya untuk membantu karyawan menghadapi masalah atau kesalahan demi meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, macam-macam coaching. Menurut Homan dan Miller pada tahun 2008, membagi coaching ke dalam 4 kategori berdasarkan tujuan dari implementasi coaching pada organisasi, yaitu coaching untuk mendukung pembelajaran. Jenis coaching ini diterapkan di dalam organisasi untuk mendukung proses pembelajaran karyawan yang mengarah kepada proses pengembangan karyawan secara individu. Proses ini berfokus kepada pekerjaan atau tugas yang nyata dalam waktu sesungguhnya. Coaching untuk kinerja. Coaching ini ditujukan untuk dapat meningkatkan dan perbaikan kinerja organisasi, karena dapat dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, coaching untuk pengembangan kepemimpinan. Jenis coaching ini lebih dikenal dengan sebutan eksekutif coaching. Eksekutif coaching diimplementasikan untuk mendukung proses umpan balik 360 derajat di mana para pemimpin senior, kolega, rekan, dan alur laporan langsung memberikan feedback tentang efektivitas individu dengan menjawab pertanyaan spesifik tentang perilakunya. Yang terakhir, coaching tim dan kelompok. Jenis coaching ini dapat efektif apabila diimplementasikan pada tim yang mendapatkan proyek baru atau proyek yang menantang, atau tim yang sedang menghadapi tenggat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wafa Nadia. Proses role play coaching dan konseling. Yang pertama, planning. Planning itu sendiri merupakan suatu langkah awal yang harus dilakukan saat akan melakukan coaching. Di dalam tahap ini, coach dan coachee ini memiliki perspektifnya masing-masing. Yang kedua, contracting. Pada tahap ini, baik coach ataupun coachee merupakan kontrak secara tertulis. Tujuan dari fase ini adalah untuk membangun dasar yang disepakati untuk mengembangkan hubungan yang produktif dan sukses. Yang ketiga, coaching. Pada tahap ini, kita merealisasikan semua hal yang telah dilakukan pada proses-proses sebelumnya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memperjelaskan kebutuhan pengembangan dari para binaan dan mulai pembinaan. Pada tahap inilah proses coaching benar-benar terjadi. Yang terakhir, evaluating. Pada tahap ini, setelah dilakukannya tahapan coaching, maka kita perlu melakukan evaluasi. Dari tahap ini pula kita dapat menentukan apakah coachee perlu melakukan coaching tambahan atau tidak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.